Hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah Menteri Nusron melanjutkan belusukan dengan mengecek sertifikat warga sekitar, saudara. Hasilnya, ia menemukan sertifikat 89 bidang tanah milik 84 warga pindah misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandor Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang kasus pagar laut ya guys, yang hingga kini juga belum tuntas. Kali ini Polri menemukan dugaan pemalsuan sertifikat ya guys dari kasus pagar laut. Yuk kita ikuti video berikut ini. hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian WHAPR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Barreskrim, yaitu penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Kali ini Bapak Nusron Wahid kembali belusukan meninjau langsung lokasi pagar laut ya guys, dan di sana ditemukan banyak pemalsuan sertifikat yang berpindah nama sehingga mengakibatkan kekisruan yang tidak usai, dan kali ini akan diselidiki dalam tindak pidana. Oke, yuk kita ikuti terus videonya. Menteri Nusron melanjutkan belusukan dengan mengecek sertifikat warga sekitar, saudara. Hasilnya, ia menemukan sertifikat 89 bidang tanah milik 84 warga pindah misterius ke area pagar laut di perairan Paljaya, Bekasi. Kata Nusron, puluhan sertifikat warga hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTLS tahun 2021 itu tiba-tiba pindah petanya ke laut setahun kemudian. Nusron menyatakan kalau ada dugaan pidana, ia akan melaporkan temuan ini ke penegak hukum. 4 orang punya 89 peta bidang. Ini semua PTSL dulu. Nah, tiba-tiba digeser ke laut. Bekasi lah, saya lagi periksa, investigasi. Kalau nanti ada unsur-unsur tindak pidana dan kolaborasi dengan orang lain, ya kan akan kita laporkan ke polisi. Kalau kami hasil investigasinya nanti dari inspektorat ada unsur-unsur tidak pidana, bukan orang lain, ya kan, saya yang akan melaporkan ke APH, ke aparat penegak. Semoga kasus pagar laut ini segera tuntas ya guys, dan para oknum ditemukan siapakah pelaku yang sebenarnya sehingga bisa dituntaskan habis dan ditindak atau diadili. Oke, jangan hanya berlalu saja ya guys, tahu-tahu hilang, berganti berita yang baru ya. Oke, tetap semangat, semoga kasus pagar laut segera tuntas. Kasus dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Kabupaten Tangerang resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik Barreskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut usai melakukan gelar perkara pada Selasa 4 Februari 2025.
Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan penyidik menemukan unsur pidana berupa pemalsuan surat sertifikasi hak guna bangunan atau SHGB. Polisi menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dengan naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, penyidik akan kembali memeriksa saksi-saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan. Hingga saat ini sebanyak 12 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. 5 diantaranya yang telah diperiksa yaitu KJSB Raden Muhammad Lukman Fauzi Parikesit. Lalu perwakilan dari Kementerian ATR BPN, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan Bareskrim Polri guna melakukan penyelidikan terkait pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Juhandani menuturkan bahwa penyelidikan telah dilakukan sejak Jumat 10 Januari 2025 lalu.